Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menganggotakan Hilfi Maliansyah dengan NPM 2050609, Dina Zaskia Korunisa dengan NPM 205060066, Dewi Amalia Rahman dengan NPM 205060072, Dila Gustania dengan NPM 205060075, Kiara Lisnawati dengan NPM 205060078. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mengetahui dan menguasai seni kerajinan tangan anak sekolah dasar. Pengertian seni kerajinan tangan. Kerajinan tangan ialah suatu pekerjaan yang dilakukan guna menciptakan suatu produk atau karya dengan menggunakan tangan dan memiliki fungsi pakai maupun keindahan yang memiliki nilai jual. Contoh kerajinan tangan antara lain sulam, seni lipat, renda, bordir, seni dekoratif, dan sebagainya. Adapun pengertian kerajinan tangan menurut para ahli antara lain: 1. Menurut Kajim, kerajinan adalah upaya yang dilakukan terus-menerus dengan antusiasme, ketekunan, ketangkasan, dan dedikasi tinggi dan kemajuan dalam realisasi suatu karya. 2. Menurut Suprato, kerajinan tangan adalah kerajinan yang menghasilkan benda seni yang berkualitas sehingga dalam prosesnya dilakukan dengan rasa keindahan dan dengan ide-ide murni agar menghasilkan produk yang berkualitas memiliki bentuk yang indah dan menarik. 3. Menurut Wiyadi, kerajinan tangan adalah semua kegiatan di bidang industri atau pembuatan barang yang sepenuhnya dilakukan oleh alam agar rajin, keterampilan, ulet, dan kreatif dalam upaya menjangkau mereka. Jadi, kerajinan tangan adalah kegiatan menciptakan suatu produk atau barang yang dilakukan oleh tangan yang memiliki fungsi pakai atau keindahan sehingga memiliki nilai jual. Kerajinan tangan yang memiliki kualitas tinggi tentu harganya akan mahal, dan pembuatan kerajinan yang prosesnya semakin rumit dilakukan membuat kualitas dan nilai jualnya juga semakin tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan juga prinsip dari seni kerajinan tangan. Secara umum, fungsi kerajinan tangan ada dua. Yang pertama, fungsi hias atau fungsi keindahan, dan yang kedua adalah fungsi kegunaan. Yang pertama, fungsi hias. Fungsi hias merupakan kerajinan yang hanya mengutamakan keindahan tanpa memerhatikan guna barang tersebut. Benda-benda yang dihasilkan melalui kerajinan tangan memiliki nilai estetik yang tinggi, yang menarik perhatian. Yang dimaksud dengan menarik perhatian itu di sini yaitu karya tersebut dapat membangkitkan perasaan, estetika, atau moral dan dapat dipahami sebagai cara untuk mengkomunikasikan perasaan pembuatnya. Nah, unsur hias juga dibuat dengan berbagai teknik, seperti teknik lukis, ukir, dan juga cetak. Ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Nah, yang pertama itu hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Sedangkan yang kedua adalah hiasan terstruktur, yaitu lukisan atau hiasan yang dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Lalu fungsi kegunaan. Nah, kerajinan tangan memiliki fungsi kegunaan yang berarti karya tersebut memiliki nilai guna dalam kehidupan manusia. Nilai guna tersebut dapat berupa karya yang digunakan untuk membantu melakukan aktivitas sehari-hari. Karya digunakan untuk menunjang suatu kegiatan ataupun sebagai sandang, sebagai mainan maupun sebagai kelengkapan dalam ritual kebudayaan maupun ritual keagamaan. Nah, pada intinya, nilai kegunaan atau nilai pakai adalah kerajinan yang mementingkan nilai kegunaan dari karya yang dihasilkan, juga mementingkan nilai keindahan walaupun lebih dominan pada nilai kegunaan suatu karya tersebut. Adapun beberapa prinsip dari kerajinan tangan diantaranya yaitu yang pertama ada keterampilan tangan. Keterampilan tangan adalah hal utama dalam pembuatan kerajinan tangan, karena kerajinan tangan harus dibuat oleh seseorang pengrajin yang lihai sehingga bisa menghasilkan karya kerajinan yang memiliki nilai guna serta nilai estetis yang tinggi. Lalu yang kedua yaitu keterampilan teknik. Prinsip selanjutnya ini adalah keterampilan teknik dengan kualitas suatu karya kerajinan tangan yang bergantung pada keterampilan teknik. Semakin baik teknik seorang pengrajin, maka akan semakin bagus kualitas dan juga semakin cepat karya tersebut dikerjakan. Teknik pembuatan kerajinan tangan juga sangat beragam, mulai dari memahat, mengukir, membordir, menenun, melukis, hingga menganyam. Lalu yang ketiga yaitu unsur tradisional atau kedaerahan.
Nah, prinsip terakhir ini terjadi karena kerajinan tangan dipengaruhi oleh kedaerahan atau nilai tradisi yang dipegang oleh pembuatnya. Nah, bentuk seni Indonesia dipengaruhi oleh kepercayaan animisme, pemujaan leluhur, motif yang dipengaruhi oleh Hindu atau Buddha, serta simbol kepercayaan Cina dan juga Islam. Unsur tradisional atau kedaerahan memberikan nilai tarik yang lebih tinggi pada suatu karya kerajinan tangan. Setiap daerah memiliki kebudayaannya sendiri, sehingga kerajinan tangan pada daerah tersebut juga memiliki ciri khasnya sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yang berjudul teknik yang digunakan pada seni kerajinan tangan. Yang pertama ada teknik pahat. Teknik ini digunakan dengan cara mengurangi atau membuang beberapa bagian pada bahan dasar untuk dibentuk menjadi sebuah pola. Umumnya, teknik ini menggunakan alat bantu seperti palu, pahat, dan kikir untuk kemudian diaplikasikan pada kerajinan dengan bahan dasar kayu, besi, atau batu. Teknik ini dapat menghasilkan kerajinan tangan seperti patung, meja, pintu, dan lain-lain. Yang kedua ada teknik ukir. Teknik ini dilakukan dengan cara menggoreskan, memahat, mencukil bagian dari bahan dasar tersebut hingga membentuk pola yang diinginkan. Teknik ini cocok diterapkan pada bahan dasar keras seperti kayu dan batu. Teknik ini dapat menghasilkan kerajinan tangan berupa patung, kursi, meja, hiasan kayu, atau batu yang mengandung nilai seni dan pola-pola simetris. Yang ketiga ada teknik bordir. Membordir merupakan salah satu teknik menghias kain yang dikerjakan menggunakan mesin jahit atau mesin bordir. Berbeda dengan sulam, teknik bordir menggunakan mesin. Yang keempat ada teknik tenun. Teknik tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, bersilangnya antara benang, lusi, dan pakan secara bergantian. Kain tenun biasanya terbuat dari serat kayu, kapas, sutra, dan lain-lain. Yang kelima ada teknik lukis. Teknik lukis merupakan teknik yang tidak menghasilkan benda, namun memiliki nilai seni. Dan teknik lukis bisa memberikan keindahan atau nilai seni dari sebuah kerajinan tangan. Teknik lukis dilakukan dengan membuat pola atau gambar dengan menggunakan cat yang dilakukan di suatu bidang, baik itu bidang datar seperti dinding ataupun kerajinan tangan seperti vas bunga. Umumnya teknik lukisan mempresentatifkan sesuatu benda atau makhluk hidup dengan gambar. Yang keenam ada teknik anyam. Teknik anyam merupakan teknik yang berfokus pada pola. Teknik ini dapat menghasilkan suatu yang kokoh dari benda yang memiliki sifat lentur dan berbentuk tipis. Hal ini dapat terjadi karena teknik anyam dilakukan dengan cara menjalin dan menggabungkan bahan dalam jumlah tertentu dengan menggunakan pola anyaman. Teknik ini dapat diaplikasikan dengan bahan dasar bambu atau rotan. Kerajinan yang dapat dihasilkan dari teknik ini yaitu topi, kursi, keranjang, hiasan, dan lain sebagainya. Baik, mungkin sekian pemaparan materi saya. Tahapan seni kerajinan tangan. Untuk membuat kerajinan, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Di antaranya, tahapan membuat rancangan, menyiapkan alat dan bahan, membuat benda berdasarkan rancangan, dan melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Yang pertama yaitu membuat rancangan. Membuat rancangan biasanya berupa gambar yang menggunakan pena atau berbentuk digital, atau sering disebut dengan desain. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Biasanya, menyiapkan alat dan bahan ini dilakukan setelah kita mengetahui akan membuat kerajinan tangan apa dan telah membentuk desain atau rancangan kerajinan tangan baru. Kita akan mengetahui bahan apa saja yang akan kita perlukan saat membuat kerajinan tangan tersebut. Yang ketiga, yaitu membuat benda berdasarkan rancangan. Membuat benda berdasarkan rancangan ini
merupakan tahap selanjutnya setelah kita membuat rancangan atau desain kerajinan tangan dan telah menyiapkan alat dan bahan kerajinan tangan yang akan kita buat. Yang keempat yaitu melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Biasanya dilakukan untuk merapikan dan memperindah kerajinan tangan yang kita buat. Selanjutnya, manfaat seni kerajinan tangan untuk anak sekolah dasar. Ada 7 manfaat seni kerajinan tangan untuk anak SD. Yang pertama, mengembangkan kreativitas. Dengan ini, anak dapat menggunakan imajinasinya, anak dapat belajar menyelesaikan masalah, dan kemungkinan besar anak akan menyukai seni. Sedangkan manfaat untuk orang tuanya, membuat kerajinan tangan membantu mengurangi stres dan menggunakan otak dengan cara lain dari biasanya. Yang kedua, mengajar anak mengikuti instruksi. Ketika anak membuat kerajinan tangan, mereka belajar bahwa ketika mereka tidak mengikuti instruksi, maka mereka akan mendapatkan hasil yang tidak diharapkan. Ini mengajarkan tentang pentingnya mengejar instruksi. Yang ketiga, melatih kemampuan motorik dan kemampuan dasar lainnya. Untuk anak usia batita, membuat kerajinan tangan membantu mereka melatih banyak kemampuan dasar. Hampir semua jenis kerajinan tangan menggunakan koordinasi mata dan tangan. Anak juga belajar menggunting, mengukur, dan banyak hal lain yang nantinya akan mereka lakukan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, melatih mereka untuk rapi dalam mengerjakan sesuatu. Yang keempat, kesempatan mengobrol orang tua dan anak. Orang tua dan anak jadi memiliki kesempatan untuk terikat. Sehari-hari orang tua selalu sibuk dengan aktivitasnya dan jarang ditemukan dari hati ke hati dengan anak. Mengobrol tentang kesukaannya, kegiatan di sekolah, atau hal yang lain lebih mendalam dari sekedar basa-basi. Yang kelima, waktu tenang buat anak. Anak kecil cenderung aktif ketika bermain, seperti berlari dan mencari. Membuat kerajinan tangan membantu anak untuk lebih tenang ketika beraktivitas. Mereka bisa belajar fokus dan duduk selama beberapa saat. Yang keenam, membangun percaya diri. Ketika anak berhasil membuat sesuatu dengan sendirinya, kepercayaan dirinya akan timbul, apalagi untuk anak-anak yang sering mencoba-coba. Bayangkan ketika mereka mencoba melakukan sendiri dan berhasil membuat sesuatu, itu menjadi suatu kebanggaan bagi mereka. Yang ketujuh, aktivitas yang akan diingat oleh anak. Mengajarkan kerajinan tangan bersama merupakan kegiatan yang bagus sekali untuk berinteraksi dengan anak kita. Tidak mungkin mereka mengingatnya meskipun sudah dewasa. Analisis materi SBDP kelas 2 semester 2. Tujuan kurikulum meliputi 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Rumusan kompetensi sikap spiritual ialah menerima dan menjalankan anutan agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial ialah menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan yang lainnya. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak pribadi, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik pembelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetisi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan sanggup dipakai sebagai pertimbangan guru dalam menyebarkan abjad siswa lebih lanjut. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumuskan sebagai berikut. Kompetensi inti 3, pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, menurut rasa tahu ihwal dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi inti 4, keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang terang dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan sikap anak beriman dan berakhlak mulia.
Adapun kompetensi dasar kelas 2 semester 2 yaitu 3.1 mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi, 3.2 mengenal contoh irama sederhana melalui lagu anak-anak, 3.3 mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari, 3.4 mengenal pengelolaan materi alam dan buatan dalam berkarya, 4.1 menciptakan karya imajinatif 2 dan 3 dimensi, 4.2 menampilkan contoh irama sederhana melalui lagu anak-anak, 4.3 meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari, 4.4 menciptakan hiasan dari materi alam dan buatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya secara langsung atau di forum diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.